Kalau zaman dulu kan belum ada sikat, ya kerok ya pakai sendok lah gitu ya kalau bahasa kita. Dikerok dulu supaya yang darah keringnya itu terlepas dari pakaian. Sikat, ya kita pastikan bahwa yang menempel secara zohir itu sudah terlepas, ya tinggal yang tersisa yang serapannya doang, ya maka kemudian bersihkan dia dengan air yang suci mensucikan, cuci dengan air yang suci mensucikan. Udah pakaiannya keringin, sumatu soli, kemudian sholatlah fihi dengan memakainya. Jadi silahkan sholat pakai pakaian yang bekas terkena darah dengan syarat sudah dicuci secara suci mensucikan, ya. Jadi kan namanya darah tuh pasti ada bekasnya, Bu. Ya ada bekas kuning segala macam. Jadi nggak usah khawatir, ini bisa darah apa aja. Yang ibu-ibu yang dagang ayam misalnya barangkali kecipratan, misalnya mau kenanya kecipratan darah ayam ya. Ya udah kerok, bersihin, sikat gitu ya. Terus basuh dengan air yang suci mensucikan. Misalnya ibu minum nih, ya naruh air gitu ya. Terus kemudian lalernya itu nemplok nih, terus jatuh dia. Baik sayap kirinya maupun sayap kanannya. Maka kata Nabi, falyak mishu, maka hendaknya dia mencelupkannya, sumalian zi'ahu, lalu kemudian membuangnya. Nah ini dalam kitab Fathul Bari, syarah hadis Bukhari, itu Imam An-Nawawi menerangkan karena di antara kedua sayap laler itu ada racun dan obat. Jadi kalau nggak kanannya ya kirinya. Kanannya bisa jadi racun, bisa juga jadi obat. Sebaliknya kirinya pun sayapnya bisa jadi racun, bisa jadi obat. Ya, jadi supaya jadi penawar. Ya, jadi intinya supaya airnya itu jangan jadi penyakit. Makanya dicelupin dua-duanya. Gitu ya. Jadi ada kata ada kemalasan dalam diri kita. Malas ngaji, malas sholat. Bisa jadi bukan semata-mata faktor malas, bukan. Bisa jadi ada perkara haram, nauzubillah, atau tadi perkara najis yang masuk dalam tubuh kita, gitu maksudnya. Ya mungkin bukan sekarang, mungkin yang dulu-dulu kali gitu ya. Mungkin kita pernah nipu orang, kan haram. Mungkin kita pernah makan yang syubhat tuh remeng-remeng ya. Dibilang halal kagak, dibilang haram kagak. Contohnya nemu duit di jalan, ibu nemu duit 100.000, ya syubhat. Dibilang halal, punya orang, dibilang haram, nemu ya kan. Nah, terus ibu beliin makanan, syubhat. Apalagi dibawa ke rumah, anaknya makan, cucunya makan. Tuh. Akhirnya anaknya bantah orang tua. Bisa jadi bukan karena bimbingan orang tua yang salah, bisa jadi bukan. Ya. Faktornya itu karena dari kecilnya dikasih makanan yang haram, dikasih makanan yang syubhat, dikasih makanan yang najis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 330. An Asma'a binti Abi Bakrin, diriwayatkan dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Asma ini adiknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, istrinya Kanjeng Nabi. Qalat, berkata beliau, ja'at, pernah datang, imro'atun, seorang perempuan, ilan Nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada perempuan datang pada Nabi. Faqalat, lalu berkata si perempuan tadi, ihdana ya Rasul, jika salah satu dari kami yusibu, terkena atau menimpa, saubaha, pakaiannya itu, min damil haidoti, berupa darah haid, kaifa tasna'u bihi, bagaimana yang harus dilakukan dia gitu. Darah haid kan yang najis ya Bu. Nah, jadi andai kata ada perempuan
ya Kanjeng Nabi ini darah haidnya nyeplak gitu, kena bajunya misalnya, kena pakaiannya, apa yang harus dilakukan? Maka menjawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu, ya udah keroklah dia. Kalau zaman dulu kan belum ada sikat, ya kerok ya pakai sendok lah gitu ya kalau bahasa kita. Dikerok dulu supaya yang darah keringnya itu terlepas dari pakaian. Dia ada kotorannya itu nempel. Nah, dikerok dulu dia. Kalau sekarang mah ibu pakai sikat aja. Lalu kemudian sumatak rusuhu. Kemudian kata Kanjeng Nabi, basuhlah dia, cucilah dia bilma'i dengan air yang suci mensucikan. Airnya suci mensucikan ya, bukan air mustakmal, hati-hati. Nah, setelah dikerok, kalau bahasa kita disikat, ya kita pastikan bahwa yang menempel secara zohir itu sudah terlepas, ya tinggal yang tersisa yang serapannya doang, ya maka kemudian bersihkan dia dengan air yang suci mensucikan, cuci dengan air yang suci mensucikan. Summa tandohuhu, lalu kemudian keringkanlah baju tersebut. Udah pakaiannya keringin, summa tusolli, kemudian sholatlah fihi dengan memakainya. Jadi silahkan sholat pakai pakaian yang bekas terkena darah dengan syarat sudah dicuci secara suci mensucikan ya. Jadi kan namanya darah tuh pasti ada bekasnya Bu ya, ada bekas kuning segala macam. Jadi nggak usah khawatir, ini bukan cuma darah haid ya, ini kebetulan perempuannya darah haid, ini bisa darah apa aja. Yang ibu-ibu yang dagang ayam misalnya barangkali kecipratan, misalnya mau kenanya kecipratan darah ayam ya, ya udah kerok, bersihin, sikat gitu ya, terus basuh dengan air yang suci mensucikan. Atau ibu-ibu misalnya tangannya berdarah ya, nggak sengaja megang kerudungnya, megang mau kena, megang baju, dimana bajunya baju kesayangan biasa dipakai, ya mau dibuang sayang, ya mau dikasih orang apalagi ya kan, nggak kelihatan ini cuma di pergelangan misalnya gitu, ya udah bersihin ya pakai air yang suci mensucikan. Pastikan yang tersisa hanya tinggal warnanya. Biasanya kan kalau masih tebal ya coklat biasanya ya, kalau nggak tebal ya berarti kekuningan doang. Pastikan secara zohir sudah terangkat, lalu kemudian disucikan dengan air yang suci mensucikan, baru kemudian boleh digunakan baik untuk biasa harian ya maupun untuk ibadah, dalam hal ini sholat. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi dengan nomor hadis 653. An Ummi Atiyata, diriwayatkan dari Ummi Atiyah, qalat, berkata beliau, kunna, adapun kami, itulah na'udu, tidaklah menganggap asufrota, akan warna kuning bekas darah, wal kudrota, dan juga kotoran yang biasa, syai'an, sebagai suatu masalah alias najis ya. Jadi yang kekuningannya itu ya udah bukan masalah, udah nggak apa-apa dipakai buat ibadah, dipakai buat sholat ya. Qala, berkata Muhammad ibni Yahya, Imam Muhammad bin Yahya, Wuhaibun, adapun keterangannya Wuhaib itu Allahumma, lebih berhak dari mereka berdua, indana, menurut kami, bihada, dengan masalah ini ya. Ini maksudnya ada yang khilafiyah, ada yang mengatakan tetap najis, tapi jumhur ulama mengatakan tetap suci ya. Ini khilafiyah, tapi yang kuat adalah pendapat yang suci. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 3320. Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a, ing dalem tumibo, jika jatuh apa adzubabu, seekor lalat, fi syarabi ahadikum, pada minuman atau wadah salah satu di antara kalian ya. Ibu lagi minum nih, ada laler, kausan kali ya. Nah, tiba-tiba jatuh, falyak mishu, maka hendaknya dia mencelupkan si laler tadi, sumalian zi'hu, lalu kemudian membuangnya gitu. Jadi laler itu salah satu hewan yang punya darah menggumpal ya. Jadi dalam fikih, ini karena berkaitan dengan fikih ya, saya jelasin secara fikih ya. Ada binatang yang punya darah edar, maksudnya darah edar itu darah encer ya. Misalnya kayak apa, nyamuk kan darahnya encer ya. Jadi kalau ibu tepak nih, pak gitu ya, itu ada darahnya tuh ya. Tapi kalau laler ibu tepak itu nggak ada darahnya, padahal ada darahnya, cuman darahnya gumpal ya. Ya kalau nggak percaya tadi ibu iseng ngambil laler ya, oh iya bener, jadi darahnya laler tuh gumpal dia. Nah,
dari hadis ini berarti ada dua kesimpulan. Ya, satu, berarti kalau hewan yang darahnya menggumpal tidak najis. Karena hakikatnya ketika hewan itu mati itu najis, Bu. Ya, ingat loh, hewan itu mati tentunya bukan hewan yang halal ya. Tanpa disembeli itu najis. Ya, hewan yang halal pun kalau nggak disembeli ya najis. Bangke, kambing mati ketabrak, ya bangke, nggak boleh dimakan, gitu ya. Nah, kita bicaranya nggak usah ke situ, takut melebar. Nah, intinya kayak serangga misalnya laler ya. Serangga itu banyak yang berdarah gumpal. Ya, misalnya kayak capung. Capung tuh darahnya gumpal tuh, Bu. Ya, ada darahnya tapi darahnya gumpal. Nah, termasuk ini di hadis ini dicontohinya laler. Misalnya ibu minum nih, ya naruh air gitu ya. Nah, naruh air gini. Terus kemudian lalernya itu nemplok nih, terus jatuh dia. Baik sayap kirinya maupun sayap kanannya. Maka kata Nabi, dia dicemplungin sekalian. Ya, terus kemudian lalernya buang. Dicelupin sekalian. Nah, ini dalam kitab Fathul Bari, syarah hadis Bukhari, itu Imam An-Nawawi menerangkan karena di antara kedua sayap laler itu ada racun dan obat. Jadi kalau nggak kanannya ya kirinya. Kanannya bisa jadi racun, bisa juga jadi obat. Sebaliknya, kirinya pun sayapnya bisa jadi racun, bisa jadi obat. Jadi kalau misalnya yang kanan kecelup, ya udah celupin sekalian supaya kirinya itu kecelup. Takutnya yang kanannya itu racun, kirinya supaya jadi obat. Atau sebaliknya ya, yang kirinya kok kecelup, ya udah celupin sekalian supaya kanannya juga kecelup. Karena khawatirnya yang kirinya itu adalah racun, jadi supaya jadi penawar. Ya, jadi intinya supaya airnya itu jangan jadi penyakit, makanya dicelupin dua-duanya. Gitu ya. Ini hadis yang pertama. Terus yang kedua, menandakan oh berarti kalau serangga seperti laler yang tidak berdarah edar, yang darahnya ngegumpal, darahnya tidak mengalir, ya darahnya tidak encer, berarti kalau dia masuk kepada suatu wadah tidak menjadi najis. Karena ingat ya, itu kan aslinya najis nih. Ya laler tadi tuh misalnya nyamuk segala macam. Pokoknya kalau mati najis. Nah, ini masuk ke suatu tempat yang ada makanannya, dalam hal ini air misalnya. Berhubung dia dimungkinkan darahnya nggak mungkin kemana-mana, maka dihukumi air tersebut tetap suci. Makanya lalernya boleh dibuang, airnya tetap boleh diminum. Gitu. Beda halnya sama nyamuk. Misalnya nih ada nyamuk ya tadi di air segini, di atas ini, terus ibu refleks nih, ya diketok, mati itu nyamuk, masuk ke dalam. Nah nyamuk itu kan darahnya encer, jadi ada kemungkinan airnya nanti kemasukan darah. Ya udah mati bangkai, udah bangkai kecampur darah. Orang darahnya aja udah najis, apalagi bangkainya. Kan bangkai najis juga. Paham ya? Ini skala kecil Nabi nyontoinya air. Skala besar banyak. Ibu misalnya masak bubur kacang hijau, ibu masak sayur sop, ya masak apalah. Kalau ikan masih bisa dipisahin. Ibu masak ikan gurame misalnya gitu, ikan gurame mahal. Ya, ikan mas yang murah aja ya. Nah, ini gurame jarang makan gurame. Ibu masak ikan mas nih gitu ya, terus dibumbuin, dikuningin macam-macam lah ya. Lah kok tiba-tiba misalnya cicak jatuh, duk loh, udah lagi buku itu kan. Nah, cicak kan bisa dipisahin nih, ya udah pisahin aja, nggak ada masalah. Berarti itu makanan halal, karena cicaknya udah dipisahin. Kan yang bumbunya itu gak kecampur. Tapi kalau ibu masak sop, lagi ngaduk sop, ya kan, jatuh cicak, duk, cicak bangke masuk ke dalam sop, sopnya jadi najis. Hati-hati, kan sayang Pak Ustadz, coba sayang, udah gak boleh dimakan. Jadi kalau sesuatu yang masih bisa dipisahkan dari najis, boleh. Tapi kalau nggak bisa dipisahkan, yang kemungkinan dia tercampur dengan najisnya, dalam hal ini misalnya bangkai ya, maka dihukumi makanan tersebut najis. Bisa lagi, ya tadi lah ibu masak bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau kan kental ya, atau apa bubur nasi lah, ya, atau bubur merah misalnya gitu ya. Pokoknya bubur ya. Nah kalau ibu masaknya kental, misalnya kejatuhan cicak nih, tek. Nah ambil aja tuh yang terkena cicaknya itu, ya pakai sendok atau pakai centong misalnya gitu. Nah ambil, udah buang, sisanya halal. Tapi kalau tadi sop misalnya atau sayur asem, nyebur gak ke dalam tuh? Nyebur lah, ya kan? Berarti semua muat, satu panci berarti najis, jangan dimakan. Wah dulu saya kayak gitu, Pak Ustadz sakit. Seandainya gitu ya, ya buang. Ya.
Tapi kalau sop ya bisa tuh, bumbunya bisa diakalin. Kan airnya doang yang najis. Ya udah, disaring ya, disaring dulu, disaring, ambil deh tuh kolnya, kentangnya segala macam. Jadi airnya dibuang, ganti yang baru. Cuman masalahnya ibu males apa enggak? Gitu. Kan biasanya males ya kalau begitu ya. Tapi ya hukum tetap hukum bu, saya kan nyampein hukum ya. Hukum ya tetap hukum, jadi harusnya begitu. Yaitu hati-hati, barang najis, barang haram. Jangankan najis haram, barang yang makruh aja kalau bisa dihindarin. Ya, ulama-ulama hakikat itu sangat berhati-hati bu dengan masalah makanan. Ya, sangat berhati-hati. Jangankan yang haram, yang makruh aja ditinggalin. Nah itu namanya waro. Ya, bukan zuhud tapi waro. Kalau zuhud kan meninggalkan duniawi. Ini waro atau wirai. Jadi orang yang meninggalkan perkara makruh, terlebih lagi perkara haram. Ya, makanya ulama itu rata-rata walaupun anaknya waktu masih kecil bengal, dablek, gedenya ya tetap jadi kiai. Tuh hebatnya ulama zaman dulu. Ya, saya punya guru, salah satu guru saya. Ya, itu anaknya mau bandel banget. Betul anaknya pantaran saya, sepantaran ya. Ya beda setahun lah tuan saya. Itu mudanya ya sama kayak saya, main motor gitu segala macam. Bandel minta ampun. Kalau ngaji itu nggak pernah hafalan. Ya disetrap dulu ya, karena anaknya kiai juga gurunya takut juga ya. Ya tapi dasar terahnya bagus kalau orang Jawa bilang ya. Terahnya bagus, dasarnya bagus, anaknya kiai. Ya bapaknya tirakatnya kuat. Ya sekarang yang ngajar pondok ya pinter. Ya bisa ngajar kayak gini bisa. Itu tadi itu. Kenapa? Saking ngejaganya tuh orang-orang zaman dulu dari masalah makanan. Saya ngikut almarhum kiai saya beberapa kali kalau saya jalan sama beliau satu mobil, itu berhenti misalnya untuk makan gitu ya. Itu sampai-sampai bu, beliau ngelihat pedagangnya itu pakai jilbab apa enggak? Walaupun yang ngelayanin laki-laki, dilihat pedagangnya jilbab pakai enggak? Misalnya ke warung makan gitu ya, entah warteg, masakan Padang, dilihat. Kalau pelayannya pakai kerudung, mau kiai saya makan di situ. Karena pernah suatu ketika ya, kebetulan kita singgah di satu rumah makan yang saya duga itu yang jaga laki-laki semua, karena gak ada perempuannya. Oh ini rumah makan yang jaga laki semua, ya udah. Pas kita duduk, ya laki-laki nanya itu makan apa pak? Makan di sini ya pak? Iya makan di sini, nggak dibungkus. Nah setelah nanya kayak gitu, kita mesen dong, pakai ini, pakai itu kan. Si laki-laki ini masuk, keluar tuh perempuan kan nggak pakai kerudung. Ya jadi, cuman kagak dimakan. Mas bungkus aja deh. Akhirnya dibungkus. Akhirnya kita makan lagi cari tengah jalan. Kagak dimakan, itu dibawa sampai pondok dikasih buat makan ayam. Dulu pernah saya bingung ya, kok sampai segitunya kan cuma makan doang. Coba ibu pikir, model-model otak kita yang awam gak nyampe. Nah bang makan doang yang penting nasi, kan kita mikir gitu ya. Yang penting nasi. Nah, enggak, jawaban kiai saya itu almarhum. Kalau untuk syariat yang besar saja, seperti menutup aurat kan syariat gede bu, berat loh menutup aurat itu. Ya, ibu kan pertama kali untuk aurat misalnya pakai kerudung pasti malu, ya kan? Ya lama-lama ya biasa gitu ya. Awal-awal tuh takut, malu dan sebagainya lah. Nah, kiai saya bilang, kalau untuk hal yang besar itu saja, menutup aurat dengan kerudung, dengan jilbab dia tinggalin, apalagi masalah sepele tentang makanan. Jangan-jangan dia mencuci buahnya, mencuci sayur-mayurnya, itu menggunakan peralatan yang najis. Ingat loh, satu barang najis maka semuanya jadi najis. Nggak usah banyak-banyak centong nih. Ini centong nih ya. Centong ditaruh nih ibu taruh tek gitu ya. Ibu gantungin. Tiba-tiba ada nyamuk. Ya, atau ada cicak. Ibu iseng getok, tek mati dia. Berarti ada darahnya nempel tuh di centong. Ibu masak tuh sop tuh pakai centong itu. Ya. Kenapa ya tadi? Karena urusan yang gede aja dia lalai, apalagi urusan yang kecil. Kalau urusan gede aja lalai, apalagi urusan yang kecil, akhirnya dipakai tuh. Nah itu kan sok disajikan buat yang makan. Dimakan sama orang yang datang ke situ, yang makan di situ. Makanya sampai segitunya tuh hati-hatinya beliau. Ya kalau kita yang orang awam nggak kepikiran bu. Tapi kalau dipikir ya juga ya, namanya di dapur. Ya, ibu bisa bayangin lah dapur ibu. Nah kita dapur sendiri aja berantakan, apalagi dapur tempat rumah makan umum pasti kan lebih jauh berantakan. Ya mungkin ada kucing yang main ke situ berdarah. Mungkin orangnya sendiri kena pisau. Ya, hal-hal yang sepele itu pasti diperhatikan oleh orang yang memikirkan hal yang besar. Ya, hal-hal yang sepele pasti dipikirin oleh orang yang memikirkan hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar dalam ini berkerudung ya, jilbab.
Orang yang dia pakai jilbab, pakai kerudung itu memikirkan hal yang besar. Pasti dia pikirin juga hal-hal sepele. Walaupun gak jadi jaminan. Tapi setidaknya kalau yang hal besar aja dia pikir, pasti yang sepele pun dia pikir. Tapi kalau hal yang besar saja, kerudung aja dia tinggalin, dia langgar, padahal itu perintah Allah, apalagi cuma sekedar makanan. Alah, main campurin aja. Ya kan? Jadi saya akhirnya belajar dari situ, iya bener juga. Jadi saya juga kalau mampir-mampir lihat tuh orangnya kerudung apa enggak gitu. Kalau enggak ya saya cari yang lain gitu. Ya itu dalam bentuk kehati-hatian. Dan tentunya nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Tapi saya belajar dari guru-guru saya, orang-orang yang warok ya, orang-orang yang wirai, orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan makruh, terlebih lagi perbuatan haram, itu selalu seperti itu. Karena dulu guru-guru saya itu pada bilang ya, makanan itu yang kita makan itu kan mau nggak mau masuk ke dalam badan kita, itu jadi darah daging kita tuh ya, jadi darah kita, jadi daging kita. Secara nggak langsung darah daging itu menyatu dalam tubuh kita yang kita pakai buat ibadah. Makanya kenapa orang malas ibadah, bukan cuman faktor malas doang, dia bukan. Salah satu faktornya orang malas ibadah karena bercampur dengan makanan yang haram, makruh, najis dan seterusnya. Jadi kita juga nggak bisa nyalain orang kok malas banget ibadahnya. Wah emang bapaknya begitu, apalagi anaknya. Nggak juga, siapa tahu emang makanan sehari-hari juga kagak bener. Jadi pengaruh bu, makanan besi itu pengaruh. Ya sekali lagi ya, biar ibu nggak apa-apa. Jadi ada yang kata ada kemalasan dalam diri kita, malas ngaji, malas sholat. Bisa jadi bukan semata-mata faktor malas, bukan. Bisa jadi ada perkara haram, nauzubillah, perkara makruh atau tadi perkara najis yang masuk dalam tubuh kita. Gitu maksudnya. Ya mungkin bukan sekarang, mungkin yang dulu-dulu kali gitu ya. Mungkin kita pernah nipu orang, kan haram. Mungkin kita pernah makan yang syubhat. Syubhat tuh remeng-remeng ya. Dibilang halal kagak, dibilang haram kagak. Contohnya nemu duit di jalan, ibu nemu duit 100.000, ya syubhat. Dibilang halal, punya orang. Dibilang haram, nemu ya kan. Nah terus ibu beliin makanan, syubhat ya. Mungkin kalau nemunya cuma 1.000 perak, ibu tendang aja kasih orang gitu, pamer. Tapi kalau 100.000, lah eman ya kan, kantongin. Nah kalau orang yang paham tadi, yang warok, dia nggak berani makannya. Ya itu karena ketika dia beli makanan, apalagi dibawa ke rumah, anaknya makan, cucunya makan, tuh. Akhirnya anaknya bantah orang tua, cucunya bantah orang tua. Bisa jadi bukan karena pendidikan orang tua, bukan. Bisa jadi bukan karena bimbingan orang tua yang salah, bisa jadi bukan. Ya. Faktornya itu karena dari kecilnya dikasih makanan yang haram, dikasih makanan yang makruh, dikasih makanan yang subhat, dikasih makanan yang najis. Alhamdulillah. Jadi faktornya banyak, termasuk mohon maaf, otak bebel juga begitu. Otak kurang cerdas juga salah satunya pengaruh makanan. Makanya orang zaman dulu itu banyak kan tirakatnya kan puasa. Orang zaman dulu, ya satu emang karena kagak kebeli makanan, ya. Yang kedua itu saking hati-hatinya dia menjaga diri supaya nggak masuk dalam perkara yang haram. Gitu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi